warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal mengajarkan bagaimana cara membuat API dengan Laravel. Nah, untuk yang pertama ini, sekedar mengingatkan, Budelika juga kan belajar Laravel. Nah, kalau Budelika ini lebih spesifik ke arah front end, nanti menggunakan VJS. Kalau saya lebih spesifik menggunakan API. Jadi teman-teman nanti bisa untuk aplikasi Laravel bisa dibagi dua ya. Satu aplikasi Laravel untuk pelajaran Budelika, satu aplikasi Laravel untuk pelajaran saya. Oke, untuk yang pertama-tama saya mengulas saja, walaupun di pelajaran Budelika sudah belajar migrasi ya. Saya hanya mengulas saja bagaimana caranya membuat migration. Di Laravel ini ada fitur migration di mana kita kalau pengen membuat membuat kolom itu lewat migrasi, lewat codingan. Kan biasa teman-teman kalau misalkan pengen buat table tinggal buat di sini ya. Nah, kalau sekarang itu di Laravel ada yang namanya fitur migrasi. Oke teman-teman, yang pertama kita lakuin adalah pertama saya buka CMD dulu. CMD. Oke. Ini sudah ada CMD-nya. Untuk sekarang kita bakal membuat satu table ya. Kita bakal belajar ngebuat blok. Nah, field-nya ini untuk si blok ini kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. ID tipenya misalkan integer. AI ini auto instrument ya. Auto instrument. Terus primary key. Terus di sini ada title. Oke, ini saya tulis table block. Ini title tipenya string atau varchar ya, biasanya varchar. Nah, kemudian panjangnya ini sekitar 150 aja. Kemudian ada konten. Nah, konten ini harus teks. Konten harus teks. Ini not null ya. Not null alias nggak boleh kosong. Kalau ini teks, panjangnya ini tidak terbatas. Jadi kalau tidak terbatas itu nggak usah ditulis. Nah, ini sama juga not null. Oke, kemudian kita perlu informasi mengenai kapan waktu dibuatnya sebuah data dan kapan waktunya. Jadi kita bakal nge-record. Kan biasa kalau kalian ngebuat data nggak ketahuan oh ini datanya kapan dibuat gitu. Nah, kalau di Laravel biasanya ada fiturnya sendiri untuk penambahan kolom created at dan updated at. Jadi kita bakal bikin field created at, ini tipenya nanti datetime updated at
datetime. Nah, kemudian kita bakal belajar soft delete nih. Jadi datanya ini nggak beneran ke delete. Nah, ini nama kolomnya ini deleted at in datetime juga. Oke teman-teman, nanti kita bakal buat sebuah tabel ini namanya block ya. Nah, ini field-fieldnya seperti ini. Oke, sekarang kita buka CMD-nya. Teman-teman bisa buka dulu CMD-nya. Oke, sekarang kita jalankan perintah php artisan make migration. Nah, teman-teman bisa perhatiin ini, benar-benar perhatiin banget ya. Di sini saya menggunakan kata create di depannya ini. Nah, kata create ini di depan ini bukan sembarangan ya. Jadi kalau misalkan di depannya itu ada kata create, berarti ini pendefinition kita membuat sebuah tabel. Contoh, kita tambahin sebuah kata create block table. Saya seperti ini. Kita nanti kita bakal ngelihat apa perbedaannya dengan menggunakan kata create dan tidak menggunakan kata create. Ini hasilnya ya yang tadi kita buat. Nah, teman-teman bisa perhatiin kalau misalkan kita menggunakan yang mengandung kata create, nanti bakal di sini bakal muncul kayak gini ya, ada datanya nih, ada codingannya. Oke, sekarang kita nyoba. Ini saya hapus lagi. Oke, sekarang kita yang tidak mengandung kata create, misalkan block table saja. Kita cek. Nah, ini teman-teman, kalau kita tidak menggunakan kata create, nanti di up-nya ini sama di down-nya ini kosong, gak ada isinya. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan tidak ingin menggunakan kata create, bisa saja misalkan kita pengen menggunakan block table saja namanya misalkan. Nah, tetapi kita nambahin create. Nah, ini nama tabelnya apa? Misalkan block. Bisa seperti ini. Jadi namanya cuma block table doang. Nah, tapi di belakang ini kalau pengen ada isinya, kita tinggal nambahin strip 2 terus create sama dengan nama tabelnya apa, ini block, seperti itu. Oke. Karena saya biasanya kalau migrasi ini menggunakan kata create ya, berarti saya gini, php artisan make migration create block table. Oke, misalkan seperti ini. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini secara langsung kalau misalkan kita membuat migrasi, nanti sudah ada instrument ID terus timestamp. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, kalau misalkan di sini instrument ID, nah ini tuh kita nggak usah ini udah otomatis sudah termasuk. Saya komen dulu. Ini sudah termasuk yang saya tadi bilang auto instrument ID, terus ini tipenya integer ya, terus udah pasti ini primary key, udah otomatis. Oke, nah ini ada timestamp. Ini bisa teman-teman lihat kalau timestamp ini isinya nanti apa sih. Nah, kalau saya bisa ngelihatnya seperti ini. Jadi nanti timestamp ini akan membuat field
Nih, akan membuat field created at dan updated at dengan nilai yang bisa kosong atau nullable. Timestamp ini saya kasih komen ya, membuat field created at updated at. Oke. Sekarang kita lanjut, kita tambahkan sebuah field lagi. Ini saya menambahkan field title. Teman-teman, untuk definisi tipe datanya bisa teman-teman cek di dokumentasi Laravel-nya. Saya menggunakan Laravel 5.7. Di sini, nah, cari tipe-tipenya. Nah, ini teman-teman, string kita akan menggunakan tipe varchar. Nah, kalau di sini string, kita cari string. Nah, ini string ya, jauh-jauh saya. Jadi string ini nanti ketika kita merevisi ke database, nah ini berubah jadi varchar. Nah, ini panjangnya ya, panjangnya 100. Ini definisi panjangnya, oke. Karena tadi kalau untuk title panjangnya ini 150 ya. Oke, title table string title panjangnya 150. Oke, ini kan not null ya. Kalau not null itu nggak usah didefinisiin. Nah, kemudian ada konten. Konten ini tipenya teks. Table teks, karena kalau teks seperti ini ya, kalau teks content. Oke, sekarang saya teman-teman bisa perhatiin tadi kan di sini di timestamp ini kan nullable ya. Nah, nanti kita cek apa perbedaan nullable dengan tidak memakai nullable. Seperti itu. Nanti perbedaannya seperti apa kita cek sendiri ya. Ini kan berarti kan saya nggak pakai nullable, berarti ini nggak boleh kosong datanya nih, title dan konten. Tapi sebaliknya kalau misalkan saya menggunakan nullable, nah data tersebut ini boleh kosong alias boleh null. Oke. Selanjutnya setelah deleted udah, updated add udah, sekarang deleted add. Kita cari deleted add itu fungsinya. Nah, ini teman-teman, copy, saya kasih komen, membuat field update deleted add. Oke. Nah, sekarang saya udah berhasil ngedefinisiin field-fieldnya nih ya, teman-teman. Sekarang saya bakal memasukkannya ke database, bakal migrasi ke database. Kita cek dulu, ini nama database saya, belajar blog ya. Nah, di belajar blog ini tabelnya pada kosong ya, cuma ada satu tabel doang, migration, dan isinya juga kosong. Sekarang saya upload ke database menggunakan PHP Artisan Migrate.
Oke, kita cek. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah ada ID, title, konten, created ad, updated ad, deleted ad. Seperti itu. Oke, tadi saya bakal menjelaskan perbedaan antara nullable dengan tidak memakai nullable. Oke, contoh di sini cara membuat Indomie. Kita kosongin dulu. Kemudian ini kita perhatiin ya teman-teman, created ad, updated ad, sama deleted ad ini kan nullable ya. Kita cek. Nah, kalau misalkan nanti dia nullable, nah default nilai ini pasti null, alias boleh kosong. Tapi kalau misalkan tadi kayak title kan not null ya, alias nggak boleh kosong. Contoh yang konten, ini kan not null juga, nggak boleh kosong. Kalau misalkan saya kosongin, nanti nilai kosongnya ini cuman kayak gini doang. Jadi kayak strip 2, tapi nggak ada isinya gitu. Tapi bedanya kalau misalkan kita menggunakan label alias datanya boleh kosong, nanti contohnya kayak gini. Ini contoh saya isi. Oke. Kemudian saya kosongin lagi nih. Nah, ini datanya nanti kembali ke null. Berbeda dengan konten. Konten ini nggak bisa nilai null karena dia didefinisiin not null alias nggak boleh kosong ya. Gitu teman-teman, kurang lebih perbedaannya. Oke, kita kembali lagi. Jadi kita sudah membuat sebuah data ya, sudah berhasil kita naikkan ke database. Kita sudah berhasil ke database. Kemudian ada satu lagi nih. Misalkan saya kan udah definisiin bagaimana cara membuat table. Nah, ternyata ada field yang kelupaan nih teman-teman. Misalkan ada satu field, misalkan field kategori yang kelupaan. Nah, saya bisa definisiin, tinggal buat satu file migrasi lagi. Caranya adalah php artisan make migration add, misalkan yang ketinggalan ini field kategori, misalkan kategori ini chart, lengthnya 100 saja dan not null ya. Tinggalan nih, misalkan saya bikin satu file migration, bikin add kategori in block table, terus definisiin nama tabelnya apa, table block misalkan. Kita cek. Nah, ini teman-teman sudah berhasil lah saya membuat satu file. Jadi untuk nanti menambahkan field kategori, ya teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini di file migrasi ini selalu ada dua function. Function yang pertama ini up dan down. Nah, fungsi method up ini adalah ketika nanti kita menjalankan migrasi, apa sih yang mau kita jalankan gitu. Misalkan tadi kan kita mengaktifkan php artisan migrate ya.
Nah, ketika migrate ini dilakukan, nanti dia bakal menjalankan function up ini. Tapi ketika nanti contoh nih, ketika terus kalau misalkan function down ini kurang lebih definisinya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan down ini kita definisiin action apa yang akan dilakukan ketika rollback. Jadi nanti ketika kita misalkan rollback, nah di sini tuh didefinisiin kita bakal menghapus sebuah table block ini. Jadi nanti ketika rollback, di sini action ini bakal menghapus sebuah table ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Kita menambahkan field kategori. Ini table string kategori panjangnya tadi 100. Oke, nah ini kita definisiin lagi. Kalau misalkan nanti di rollback, apa tadi nama fungsinya? Drop column table drop column. Ini tipenya itu array kategori. Oke. Nah, ini teman-teman bisa perhatiin kalau tadi saya menggunakan pakai artisan migrate. Nah, sekarang ini kalau misalkan saya jalankan lagi, ini bisa menggunakan pakai artisan migrate juga. Nah, kalau misalkan kita ingin merefresh, bisa juga menggunakan migrate fresh. Jadi fungsi migrate fresh ini yang pertama ini hapus dulu keseluruhan table. Kemudian kalau misalkan table sudah dihapus, baru dia migrate ulang seperti itu. Sekarang kita cek. Di blok ini harusnya ada field kategori ya teman-teman. Oh, ini ada field kategori, tapi adanya di bawah, di paling kanan lah, di paling kanan. Sekarang kalau misalkan kita pengen pindahin, bisa kita pindahkan di move column. Seperti ini. Oke. Sekarang misalkan kita ingin di sini bisa membatalkan migrasi, melakukan rollback. Misalkan kita pengen rollback nih, teman-teman bisa menggunakan rollback ini artinya apa? Menghapus yang tadi sudah kita migrasiin. Migrate reset. Rolling back. Oke. Kita cek harusnya di sini kosong. Cuma ada tabel migrasi. Oke. Sekarang kita naikin lagi ya. Migrate. Oke. Ini sekarang kita sudah berhasil bagaimana caranya menggunakan migrate sendiri. Oke, cukup. Itu dulu dari saya. Apabila ingin ada pertanyaan, nanti bisa langsung chat di grup atau chat ke WA saya ya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.